Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai strategi Rasulullah SAW saat pertama hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menyadari bahwasannya kekuatan ekonomi merupakan pilar kehidupan masyarakat. Walaupun beliau menyadari bahwasannya orang-orang Yahudi sangat berperan dan juga lihai dalam bidang ini, yaitu dalam berbisnis. Namun seringkali orang-orang Yahudi ini melanggar etika dan juga peraturan-peraturan dalam berbisnis. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW selain membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, beliau juga membangun pasar baru. Nah, selain pada lokasinya, Rasulullah SAW juga membentuk dalam hal interaksi dan juga peraturan-peraturan berbisnis di pasar ini. Hal ini bermula dari strategi Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan kaum muslimin antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang mana kisah yang terkenal pada masa itu adalah kisahnya Abdurrahman. Abdurrahman merupakan salah satu sahabat yang terkenal dengan kekayaannya di Mekah. Beliau juga selevel dengan Abu Bakar dan juga Utsman bin Affan. Nah, orang-orang Mekah pada waktu hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak membawa istri dan juga anak-anaknya. Mereka hanya membawa diri dan juga pakaian yang menempel pada badannya. Nah, ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi'ah. Sa'ad bin Abi Rabi'ah juga merupakan salah seorang yang terkenal dengan kekayaannya di Madinah. Ketika Sa'ad mendengar hal itu mengenai Rasulullah mempersaudarakan ia dengan Abdurrahman bin Auf, ia pun menerimanya dan ia berkata di hadapan Rasulullah dan para sahabat pun mendengarkannya. Sebagai bentuk cinta di jalan Allah, aku akan menawarkan dua hal kepadamu, wahai Abdurrahman. Yang pertama, aku memiliki dua orang istri yang berada di bawah naunganku. Aku ingin kau melihatnya, dan mana yang menarik menurutmu. Setelah itu aku akan ceraikan ia, kemudian setelah masa iddah engkau nikahi. Kemudian yang kedua, aku adalah orang terkaya di Madinah. Setengah dari kebun kurma di Madinah ini adalah milikku. Nanti aku akan bagi dua denganmu. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan kemuliaannya, ia berkata, semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan juga pada hartamu. Tunjukkan kepadaku pasar, aku akan mulai usaha. Sungguh luar biasa Abdurrahman bin Auf. Berbeda dengan kita. Kalau kita ditawarkan dua hal tersebut, yang pertama ditawari seorang istri, yang mana istri Sa'ad bin Abi Rabi ini bukan wanita sembarangan, tapi wanita yang berkedudukan. Karena Sa'ad bin Abi Rabi juga merupakan orang yang memiliki kedudukan dan juga orang terkaya di Madinah. Kemudian yang kedua, apabila kita ditawari setengah kebun kurma, tentu kita pasti akan menerima. Tapi berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dengan keimanan dan juga kemuliaannya, ia menolak akan hal itu. Tapi beliau meminta untuk ditunjukkan pasar. Kemudian Abdurrahman dan kemuliaannya, ia pergi ke pasar, lalu ada satu toko penjual cangkul, yang mana pada waktu itu mayoritas pekerjaan masyarakat Madinah adalah berkebun. Lalu ia mengatakan kepada pemilik toko tersebut, saya Abdurrahman, saya dari Mekah, saya seorang muhajirin, dan saya akan memulai usaha. Bisa gak kalau saya pinjam beberapa cangkul, jual beli tapi jatuh tempo?
saya bayar besok. Nah, maka pemilik toko mengatakan, baik, silahkan ambillah. Maka Abdurrahman pun mengambil beberapa cangkur, lalu ia berkeliling ke setiap sudut pasar. Beliau menawarkan cangkur-cangkur tersebut, dan setelah ia menawarkan cangkur-cangkur tersebut, semua cangkurnya laku terjual. Nah, begitulah rutinitas yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dalam memulai usahanya. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5 cangkul terjual. Sehingga dalam jangka waktu 1 bulan, Abdurrahman bin Auf ini memiliki toko cangkul sendiri. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Abdurrahman dan mengatakan, sungguh Abdurrahman jika menjual segenggam tanah, niscaya dia akan untung. Karena Abdurrahman juga terkenal bahwa ia lihai dan ahli dalam berbisnis. Nah, pada waktu itu satu-satunya sahabat yang mempunyai ide untuk membangun pasar adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah Abdurrahman melihat keadaan pasar di Madinah pada waktu itu begitu-begitu saja monoton, sehingga ia meminta izin kepada Rasulullah karena ia melihat ada banyak lahan yang tidak terpakai. Nah, ia meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, lahan ini tidak ada pemiliknya. Bagaimana kalau aku bangun pasar? Nah, lalu Rasulullah berkata, ya silahkan. Lalu Abdurrahman membangun toko-tokonya, kemudian dia mengajak kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf menyeru, wahai kaum muslimin, siapa yang mau pakai pasar ini silahkan, gratis, tidak ada pembayaran apa-apa, silahkan dipakai. Nah, kalau ada yang mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, kalau kalian ingin memberikan bagi hasil, tentu kami akan menerima. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, maka mulailah terbuka pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4, dan pasar 5, dan seterusnya. Setelah Rasulullah dan juga para sahabat membangun beberapa pasar, di mana di pasar tersebut dijual berbagai komoditi, dari mulai ternak, bahan makanan, kemudian pakaian, dan yang lain-lainnya. Bahkan Rasulullah suka melakukan pengawasan. Ia pergi ke pasar, ia mengawasi pedagang-pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Bahkan ketika Rasulullah menemukan seorang penjual bahan makanan yang basah agar bertambah beratnya, Rasulullah mengatakan, siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, itulah langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Madinah, terutama dalam bidang ekonomi. Jadi setelah Rasulullah membangun masjid, kemudian mengukuhkan ukhuwah antara kaum muhajirin dan kaum ansor, Rasulullah juga membangun pasar ini untuk menguatkan ekonomi umat Islam. Sehingga pada waktu itu umat Islam menunjukkan eksistensinya dengan adanya pasar. Karena umat Islam, para sahabat mulai melakukan usaha, sehingga perekonomian umat Islam menjadi kuat dan menjadi umat yang diperhitungkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.